Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat malam Romo. Malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah, bimbingan dan penyertaan yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi keluarga ini dan juga bagi kita semua. Sebagaimana Yakub yang selalu dilindungi oleh Tuhan yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama nanti, kita semua disadarkan untuk mengucap syukur atas perlindungan Tuhan itu. Dan melalui bacaan Injil nanti kita semua akan diajak untuk merenungkan bagaimana pengaruh kata-kata dan tindakan Yesus mempengaruhi banyak orang. Karena pengaruh itu juga kita meyakini bahwa doa, kata-kata yang kita ucapkan dengan penuh iman pasti berpengaruh bagi kebahagiaan kekal Bapa yang terkasih yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Kita juga pada perayaan ini mengucap syukur atas selamat ulang tahun perkawinan yang keempat dari Agim dan Esta. Mari di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa kita mohon pengampunan darinya supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan lagu kemuliaan. Katakanlah puji Tuhan, puji namanya. Mulia bagi Bapa di surga yang Maha Kuasa, Pencipta, Penyelenggara semesta. Pujilah Tuhan, pujilah karyanya, luhurkanlah, muliakanlah, puji Tuhan, puji namanya. Mulia bagi Allah Sang Putra yang menghapus dosa dunia. Kabulkan doa kami. Pujilah Tuhan, pujilah karyanya, luhurkanlah, muliakanlah, puji Tuhan, puji namanya. Mulia bagi Roh Kudus penghibur yang tinggal di hati manusia.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi-Mu karena cintanya yang agung bagi umat manusia. Semoga hamba-Mu, saudara, Bapa, Opa kami, Matias Pala, juga mengalahkan maut dan masuk dalam kemuliaan-Mu untuk selamanya, karena kerahiman-Mu yang tak terhingga. Dan semoga kami juga tetap setia mengenal Engkau dan mewartakan kerahiman-Mu kepada semua orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan Dikau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan Dikau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan Dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya, tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semara kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyurkan, orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Ya, tidak terasa sudah 2 tahun 15 hari atau 745 hari bahwa Matias pergi meninggalkan kita. Ada perasaan kehilangan, sedih pasti masih ada dalam diri keluarga dan juga kita semua yang mengenal. Ya, kesedihan itu seperti kesedihan Brasil yang kalah tadi pagi. Ada kesedihan, ada kekecewaan, tetapi fans sejati pasti masih terus setia mendukung Brasil walaupun sudah pulang. Maksudnya bukan Brasil sebenarnya, maksudnya kita selalu mengenang Bapak seperti dan kita yakin bahwa Bapak sudah bahagia di surga dan juga selalu ada menemani kita sebagaimana Allah yang selalu ada dan menyertai kita. Tapi berbicara tentang bola Piala Dunia, ya ini saya ngomong karena saya fans Norwegia. Hari pagi saya nonton dari jam 4, jam 5 itu berarti di Jawa jam 4 ada satu ibu yang WA saya, Romo tolong tanggung jawab karena saya itu dekat sekali dengan anaknya usia 5 atau 6 tahun dan saya pengaruhi dia dan akhirnya dia beli baju Norwegia dan dia pakai. Gitu. Kalau lihat story saya hari ini itu ada anak kecil, itu dia punya mama yang foto kirim karena dari jam 3 di Jawa dia bangunkan bapak dan mamanya wajib nonton dengan dia dan dia wajibkan itu karena katanya Romo Max yang suruh. Lalu ibu itu mengatakan komplain ke saya, lalu saya juga rasa bersalah. Tetapi sebagai bentuk pembelaan, saya bilang anak itu dia buat pilihan yang cerdas karena dia memilih tim yang berkelas. Bayangkan, Brasil yang hebat saja kalah dari Norwegia. Berarti Norwegia punya tingkatan hebat, pasti ada di atas. Jadi saya bilang anak itu besar pasti dia jadi orang cerdas. Itu hiburan saja untuk bawahnya. Tapi jangan dimarahi lagi. Peristiwa tadi pagi itu, ini bukan soal Norwegia dengan Brasil ya, ini soal peristiwa tadi pagi itu, akhirnya membantu saya untuk merenungkan bahwa kadang-kadang kata dan tindakan kita mempengaruhi orang lain. Kata dan tindakan kita mempengaruhi orang lain. Ibu yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya akhirnya memberanikan diri untuk pergi menjamah jumpai Yesus karena dia sudah terpengaruh dengan kata dan perbuatan dari Yesus sendiri. Kata dan perbuatan Yesus itu yang akhirnya membalikan dia
Sehingga seperti anak kecil itu, dia awalnya dukung Argentina, karena kata dan desakan dari saya, dia akhirnya pindah Norwegia. Di Bapak Saudara dan Saudara yang terkasih, orang sakit, apapun sakit itu pada zaman dahulu harus dikucilkan, bukan saja orang kusta. Dan perempuan ini, dia tidak boleh ada dalam kerumunan banyak orang, dia selalu dijauhkan. Tapi pada waktu itu, dia diam-diam datang, karena dia percaya kata dan tindakan Yesus. Bayangkan kalau waktu itu dia tertangkap basah sebelum dia sembuh. Untung dia sembuh, makanya dia aman. Dan Yesus aman. Kalau dia tidak sembuh, dia pasti dihukum berat pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mau merefleksikan bagaimana kekuatan kata dan tindakan dari kita semua. Melalui bacaan-bacaan dan juga kisah-kisah yang saya sampaikan dalam perayaan ini, kita hanya mau merenungkan bahwa dalam kehidupan kita, kata dan tindakan kita pasti berpengaruh pada orang lain. Dan lebih daripada itu, bahwa kata-kata kita dalam bentuk doa pasti juga mempengaruhi orang lain. Sebagai orang Katolik misalnya, kita percaya bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan dengan penuh iman mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Untuk itu pada malam hari ini kita bersama-sama mendoakan kebahagiaan abadi Bapak terkasih Bapak Matias Sipala, karena kita yakin bahwa kata-kata kita pasti juga berpengaruh, kata-kata doa kita pasti berpengaruh. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari kisah itu kita senantiasa diajak untuk mari kita percaya pada sabda dan tindakan Yesus yang senantiasa kita dengarkan dalam ibadat, dalam perayaan atau ketika kita membaca sabda Tuhan itu sendiri. Di sisi sebaliknya, kita juga percaya bahwa kata dan doa kita pasti mengubah masa depan, khususnya masa depan kita sendiri dan juga masa depan orang yang sudah berpulang. Saudara-saudari yang terkasih, memang kecacatan atau penyakit seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil adalah kutukan, sebagaimana kematian adalah beban dan kesedihan. Tapi menyentuh jubah menghadirkan kesembuhan dan pemulihan, sebagaimana kita mendoakan keselamatan kekal bagi orang yang sudah meninggal, karena baginya itu adalah awal dari kebahagiaan. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, mari setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan sumber kehidupan.
bagi seluruh anggota keluarga serta umat KUB Santa Tresia Kanak-Kanak Yesus yang sudah berpulang, terkhususnya demi kedamaian jiwa orang-orang tercinta yang teramat kita kasihi selama hidup. Ya Bapa, panggillah mereka satu persatu dengan penuh kasih dan persatukanlah mereka ke dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan sumber kehidupan. Bagi saudara Bapak Opat terkasih Matias Bala yang sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, semoga melalui pembaptisan dan pengurapan yang telah diterima serta berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, ia dianugerahi hidup kekal yang telah dijanjikan Allah sendiri kepadanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan sumber kehidupan. Kita berdoa bagi kedamaian jiwa mereka yang semasa hidupnya mengalami penderitaan akibat sakit, ketidakadilan, maupun kemiskinan. Ya Bapa, sudilah mengakhiri segala duka mereka dan karuniakanlah kebahagiaan abadi di surga bersamamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan sumber kehidupan. Kita juga berdoa bagi arwah orang-orang yang semasa hidup di dunia ini kurang mendapatkan kepedulian dari sahabat serta ditinggalkan oleh keluarga maupun anak-anak mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, bimbinglah mereka untuk menemukan sukacita sejati bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan sumber penghiburan. Mari kita berdoa bagi diri kita sendiri yang masih bersiara. Ya Bapa, tinggallah di dalam hati kami selalu. Semoga perseriaan hidup ini kami senantiasa saling menolong, menguatkan dan melangkah di jalan-Mu demi membahagiakan kasih kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan sumber kehidupan. Kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Om Yohanes Boas yang dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Kiranya Allah sumber kerahiman senantiasa memberikan kebahagiaan abadi baginya dan senantiasa menyertai istri dan anak-anaknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan sumber kehidupan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud pribadi kita masing-masing di dalam hati. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas janji-Mu bahwa jiwa-jiwa orang beriman kini berada dalam perlindungan tangan-Mu. Kami percaya Engkau memanggil kami semua untuk bangkit menuju kehidupan kekal berkat kebangkitan Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita nyanyikan lagu persembahan. kebaikan-Mu Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk hamba-Mu, Matias Bala yang telah meninggal dalam Kristus 2 tahun yang lalu. Semoga berkat kurban kudus ini ia dilepaskan dari belenggu maut dan layak menerima hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu Matius Bala dan Yohanes Boas yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih hadiratkan
Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam Tuhan ada hidup, dalam Tuhan ada terang yang menyinari jalan hidup kita. Bukanlah hati baginya, biarkan Tuhan berkarya, mempengaruhi hidup kita. Kasih Tuhan tiada akhir, cinta Tuhan tak bertepi, selalu membias menyinari kita. Mari bersyukur padanya, tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan setia selamanya. Bernyanyilah padanya dengan gitar dan seruling, agungkanlah karyanya yang indah. Percayalah padanya, janganlah bimbang dan ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Bapa sumber kekudusan, kami telah menerima putramu sebagai jaminan keselamatan dan kehidupan abadi. Semoga kami kau jiwai dengan semangatnya dan kau perkenankan hamba-Mu Matias Bala menyatukan suara bersama pujian para malaikat di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman dan ketua. Mari kita duduk, kita dengarkan. Sekalian, selamat malam. Saya atas nama Mama bersama anak-anak Romo, kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Mama, saudara semua, dan juga terima kasih kepada komunitas umat Basi Santa Tresia Anak-anak Yesus yang kita semua yang hadir di tempat ini untuk merayakan syukur bersama keluarga di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dalam tugas dan pelayanan kita.
masing-masing. Selamat malam. Mengucapkan terima kasih lagi untuk kita semua yang sudah dari 2 tahun lalu senantiasa hadir menemani kami di sini. Dengan berbagai keterbatasan, kita semua tetap ada bersama-sama. Jadi memang awalnya ketika Engki telepon, kita misa untuk Bapak, saya langsung bilang, iya nanti hari Sabtu. Karena dalam otak saya tuh, seperti kami biasa, misa di dalam rumah saja kami bersaudara. Tapi sampai di sini Mama protes. Mama bilang, Mama sudah piara babi 1 tahun. Kalau kita makan sendiri, tidak baik. Jadi dari hasil berembuk panjang akhirnya kami mengalah. Jadi mungkin minta maaf kalau kami undang tiba-tiba atau hanya telepon saja atau tiba-tiba kaget kok tenda ada depan rumah. Ya memang sebenarnya kami mau sendiri, tetapi ya, kekuatan mama-mama itu beda ya. Ya kami bersyukur karena mama masih sehat, masih kuat untuk tahan kami semua 5 orang dengan pasangan dan cucu-cucu yang seperti ini. Nah, seperti itulah kami. Mohon maaf untuk kekurangan, keterbatasan kami sebagai anak-anak, sebagai keluarga, dan juga mohon maaf bila selama hidup Bapak pernah berbuat salah, Bapak pernah menyakiti hati orang lain. Dari tempat ini, saya mewakili saudara-saudari dan Mama memohon maaf untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita sudah datang untuk saling menghibur, saling mendoakan. Karena kita semua masih selalu percaya bahwa kekuatan kita bersama pasti bisa mengguncangkan surga. Seperti Norwegia yang berhasil menumpangkan Brasil. Ya itu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah perayaan Ekaristi untuk mendoakan keselamatan kekal saudara, Bapak, dan Opa terkasih Matias Bala sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. 553. Santo Yosef yang menjaga